Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat Bu Guru? Alhamdulillah. Aman, Luar biasa. Alhamdulillah. Sebelumnya saya Salam Kendri. mengucapkan terima kasih buat teman-teman udah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya teman-teman bisa absen terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah saya share di room chat. Silahkan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Oke, untuk sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari kalian mau memimpin doa? Yuk, siapa yang ingin memimpin doa? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Hafid. Oke, untuk pembelajaran hari ini mau langsung masuk ke materi atau gimana nih? Ice breaking, Bu. Es batu, Bu. Saya tahu kalian ngantuk, saya tahu kalian capek. Iya, saya capek. Oke. Sepertinya tidak ada suaranya, Bu. Sebentar. Oke, untuk kita pemanasan terlebih dahulu ya. Boleh. Oke. Untuk ice breaking kali ini yaitu tebak gambar. Nah, nanti cara menjawabnya kalian cukup mengetikkan nama di room chat. Nah, nanti siapa yang duluan menyebutkan namanya, nah nanti baru boleh menjawab. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ini mau langsung atau contoh soal? Langsung, Bu. Ya, contoh dulu, Bu. Oke, contoh dulu ya. Aduh, sekali. Oke. Contoh soal yang pertama. Contoh soal. Apa nih? Contoh ya, Waduh. Contoh. Celeng Iqbal. Celengan rindu. Celengan rindu. Siapa yang jawab? Bucin. Celengan rindu. Jangan bening. Ardian, Bu, tadi Bu jawab, Bu. Celeng Oke, Iqbal. kita lihat apakah benar celengan rindu. Ye, benar sekali. Lagi, Bu. Celengan. Oke, kita masuk ke tebakan yang pertama. Siap-siap ya, teman-teman. Jangan lupa menuliskan nama terlebih dahulu. Oh, gitu, siap. Oke, Bu. Oke. Jawabnya di mana, Bu? Jawabnya nanti langsung open mic. Katanya di kolom chat, Bu. Untuk menjawab. Oh, ya. Sebutin nama sendiri kan, Bu? Ya, masa nama tetangga. Lanjut, Bu. Oke, tebakan yang pertama. Raisin aja, Bu, nanti, Bu.
Oh ya, boleh. Belum keluar, Bu. Mana ini? Oke. Nah, apa nih? Ada yang bisa jawab? Ada angka 2, ada gambar, piala, dan win. Nah, ini antonim dari win. Siapa? Aku ini loh, Bu, ini udah Oh rise ya, ini Naji. Bapak kelihatan. Silakan. Tes. Kalau di apa ya? Orang alay tulus. Tulus, yakin? Yes, aku yakin. Oke, kita lihat jawabannya ya. Apa benar tulus? Laptop. Yeay, benar. Oh. Lagi, Bu, lanjut, Bu. Oke, untuk gambar yang kedua, siap-siap ya. Nah, apa nih? Yuk, tebakin kuy. Kita Kutawa. Iya toh? Siapa yang jawab duluan? Alan tadi, Bu. Apa, Alan? Kita Kutawa. Apa? Iya gak sih? Gurunya nggak kedengeran tuh. Bu, Yang ini jelas gambar dong. ketawanya itu Ah, jangan iya. gambar kucing, Bu. Jadi Iya. jangan saya nebaknya kita kucing. Kita Kutawa. Nebaknya Jerry, Bu, aku. Oke, kita Gutawa. Apa benar? Yeay. Benar. Oke, yang terakhir ya. Oke, apa ini? Ada yang bisa jawab? Apa ya? Yuk, Anon, apa? Bu. Via Fastland. Aku, Bu. Siapa? Oh, Najib. Soplen, Najib. Soplen. Yang lain Via dong. Valen. Masa Najib Ya, terus? Valen. Yuk, yang lain yuk. Yuk, Wait, yang lain yuk. Soplen. Via Iya, Fastland. Bu. Siapa tadi yang jawab? Alan. Semuanya. Siapa yang jawab? Ivan, Bu, tadi, Bu. Oh iya, via fast. Pas. Yuk, dikit lagi ayo. Via Valen, Bu. Via Ya, Fastland. coba ya kita lihat. Harusnya S-nya diconteng, Bu, dicentrang. Oh iya, mohon maaf. Ye, benar. Oke, cukup ya untuk refreshing kali ini. Dicoret. Kita langsung masuk ke materinya. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas tentang operasi dasar komputer. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat memahami operasi dasar komputer. Nah, yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat mempraktekkan bagaimana cara mengaktifkan serta mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, selanjutnya, di dalam bidang teknologi informasi, komputer merupakan alat yang dapat membantu menyajikan informasi. Nah, informasi itu sendiri merupakan hasil proses dari data-data yang diinput. Nah, input yang dikenal oleh komputer tersebut yaitu bilangan 0 dan 1. Nah, bilangan tersebut dikenal sebagai bilangan biner atau binary code desimal. Selanjutnya, setelah data tersebut diinput, komputer akan melakukan suatu proses dalam piranti prosesor. Nah, di dalam prosesor,
akan dilakukan pemrosesan data, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, perpangkatan, dan sebagainya. Nah, kemudian apa saja sih komponen-komponen yang ada pada komputer? Nah, kita akan membahas di slide selanjutnya. Komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya proses-proses yang ada pada komputer dengan baik. Nah, komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Nah, berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi beberapa unit. Yang pertama, ada input device atau unit masukan. Yang kedua, ada proses device atau unit pemrosesan. Dan yang ketiga, ada output device atau unit keluaran. Yang keempat, ada backing storage atau unit penyimpanan. Dan yang terakhir, ada peripheral atau unit tambahan. Nah, komponen dasar komputer itu yang tadi. Nah, input device tersebut terdiri dari keyboard dan juga mouse. Kemudian ada proses device, yaitu meliputi mikroprosesor, yaitu ALU, internal communication, registers, dan control section. Kemudian untuk unit keluaran atau output device terdiri dari monitor dan juga printer. Untuk storage itu dibagi menjadi dua, ada storage eksternal dan juga storage internal. Nah, untuk storage eksternal terdiri dari hard disk, floppy drive, CD-ROM, dan juga magnetic tape. Kemudian untuk storage internal, memori terdiri dari RAM dan juga ROM. Sedangkan untuk komponen peripheral device merupakan komponen tambahan untuk meningkatkan kinerja komputer menjadi lebih maksimal sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh user atau pengguna. Nah, kemudian contoh beberapa komponen yang terdapat pada komputer. Nah, yang pertama yaitu monitor. Nah, monitor ini merupakan bagian dari komputer yang menampilkan data. Nah, berkat layar monitor ini, pengguna atau user dapat berinteraksi secara langsung dengan komputer. Kemudian ada keyboard. Keyboard ini merupakan perangkat keras eksternal yang memungkinkan untuk menuliskan teks atau mengetikkan teks dan dapat berkomunikasi dengan komputer. Nah, keyboard ini juga pada umumnya memiliki sekitar 100 kunci. Nah, 100 kunci itu terdiri seperti huruf-huruf alfabet, angka, tanda baca, dan fungsi khusus lainnya. Kemudian ada CPU, merupakan selubung yang berisi semua bahan elektronik yang diperlukan agar komputer berfungsi. Nah, CPU ini merupakan sistem unit konsol yang memiliki beberapa port. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak fungsi port yang terdapat pada komputer? Tidak, Ada yang tahu? tidak, Apa, Bu. Tidak. Nah, jadi fungsi port yang terdapat pada komputer yaitu berfungsi sebagai antarmuka atau user interface untuk sebagai perantara antara sebuah komputer dengan komputer atau dengan device yang lain, unit atau device yang lain. Kemudian ada mouse, merupakan sebuah kursor atau panah kecil yang terdapat pada komputer atau pada layar komputer. Nah, mouse ini untuk memposisikan di atas elemen tertentu. Nah, sehingga kita untuk memilih yaitu dapat mengeklik dengan tombol kiri atau klik kiri, sedangkan untuk mengakses atau
mengakses fungsi tertentu pada komputer dapat mengeklik dengan tombol kanan atau klik kanan. Nah, kemudian yaitu jenis-jenis atau macam-macam port. Yang pertama ada port serial. Port ini memiliki 9 pin yang digunakan untuk menghubungkan mouse, joystick, dan modem eksternal. Port serial bekerja dengan mengirimkan data 1 bit pada satu saat melalui kabel tunggal. Yang kedua ada port paralel. Port ini digunakan untuk menghubungkan CPU dengan printer dan modem eksternal serta periferal lainnya yang memiliki kabel untuk port paralel. Port paralel bekerja dengan mengirim dan menerima beberapa bit pada satu saat melalui satu set kabel. Kemudian yang ketiga ada PS2. Port ini disebut dengan port serial tipe 2 yang digunakan untuk menghubungkan keyboard dan mouse. Untuk port keyboard berwarna ungu dan sedangkan untuk port mouse yaitu berwarna hijau. Nah, seperti ini contohnya untuk port keyboard dan juga mouse. Yang warna ungu yaitu merupakan port untuk keyboard dan yang berwarna hijau yaitu merupakan mohon maaf salah. Yang warna ungu port untuk keyboard dan yang warna hijau port untuk mouse. Kemudian jenis-jenis port yang keempat yaitu USB atau Universal Serial Bus. Port ini merupakan port multifungsi yang dapat digunakan pada beberapa perangkat seperti mouse, keyboard, modem, card wireless, dan lain sebagainya. Nah, port USB ini merupakan pengembangan dari port serial. Nah, untuk contoh dari port USB seperti yang ada di layar. Kemudian yaitu kita membahas tentang prosedur baku mengaktifkan dan mematikan komputer. Nah, sebelum kita menggunakan komputer, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, pertama, pastikan kabel listrik sudah terhubung dengan komputer. Dan yang kedua, pastikan kabel monitor, keyboard, mouse, dan printer, dan peralatan yang lainnya yang dibutuhkan sudah terpasang dengan baik. Kemudian untuk prosedur untuk mengaktifkan komputer, ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengaktifkan komputer. Nah, yang pertama, dapat menekan tombol power pada UPS atau stabilizer. Kemudian tekan power pada CPU dan juga monitor. Kemudian tunggu proses booting berjalan sampai selesai. Nah, yang kedua, komputer yang berada pada suatu jaringan biasanya mengharuskan pengguna komputer untuk login atau masuk terlebih dahulu sebelum memasuki sistem. Dan yang terakhir tadi, ketika sudah, maka komputer akan siap digunakan atau siap untuk diakses. Kemudian untuk prosedur atau cara mematikan komputer, yaitu untuk biasanya untuk keamanan file yang sudah dibuat atau apapun itu pasti perlu untuk dimatikan terlebih dahulu dan menggunakan prosedur yang benar. Untuk langkah-langkahnya, pastikan semua program aplikasi yang telah digunakan atau yang digunakan sebelumnya sudah tertutup
Kemudian klik menu Start yang biasanya terdapat pada pojok kiri bawah. Kemudian pilih Shutdown. Kemudian klik OK. Dan tunggu hingga komputer sudah mati. Kemudian matikan stabilizer dan cabut kabel listriknya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Sudah jelas semuanya? Ya. Sudah. Mantap. Oke, untuk kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini. Nah, dalam mempelajari operasi dasar komputer tadi dapat mengetahui atau dapat membantu kita bagaimana cara dalam mengaktifkan dan juga mematikan komputer. Nah, serta kita dengan menggunakan sistem operasi komputer ini dapat mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaan. Nah, oke, untuk jika tidak ada pertanyaan, maka untuk hari ini saya akan memberikan latihan. Jadi, teman-teman bisa mempraktikkan secara mandiri bagaimana cara mengaktifkan dan juga mematikan komputer sesuai dengan prosedur yang benar, seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, untuk jika sudah, maka saya akan memberikan kuis atau latihan. Nah, nanti teman-teman bisa mengisi atau menjawab soal-soal yang terdapat pada latihan yang sudah saya share di room chat. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin ditambahkan atau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya buat teman-teman sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Mungkin sebelum ditutup, tadi siapa ya? Hafid boleh memimpin doa terlebih dahulu. Hafid. Kosong. Doa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.